Shalom yang Serima Nelly dan Junior Church. Puji Tuhan, bersyukur banget meskipun pada akhirnya kita harus kembali ibadah online seperti ini. Tapi aku yakin dan percaya bahwa hal ini gak mengurangi semangat kita untuk tetap memuji Tuhan, amin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kau sangat baik dalam kehidupan kami ya Bapak. Kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan-Mu sepanjang minggu ini ya Bapak. Kami masih ada bisa di tempat ini Tuhan, maupun di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami mau sama-sama ibadah, kami mau menyembah Engkau di tempat ini ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan ibadah ini ya Bapak. Bekerjalah atas kami Tuhan, urapi setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Teman-teman yang siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Teman-teman, kita mau sama-sama bersorak bagi nama Tuhan pada malam hari ini. Kami mau sembah nama-Mu di tempat ini Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, Yesus Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku.
Oke teman-teman, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Buat teman-teman yang di rumah bisa melakukan transfer ke rekening gereja kita GBI Mandarin Service, atau bisa melalui scan QR barcode yang ada di layar kalian masing-masing. Oke teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini kami anak-anakmu di tempat ini ya Bapak. Kami mau bersyukur Tuhan, kami memberikan persembahan yang terbaik buat-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau tidak memandang seberapa yang kami beri ini ya Tuhan, tapi Kau melihat hati setiap kami ya Bapa. Kau melihat hati kami yang rindu untuk memberi kepada-Mu ya Bapa. Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, kita mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau tenangkan setiap pikiran kita. Kita tahu bahwa Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Dia gak pernah ninggalin setiap kita anak-anaknya. Maka dari itu hari ini kita mau sama-sama sembah Dia di tempat ini. Kita mau nyatakan bahwa Dia adalah Roh Allah yang hidup. Kasih Tuhan selalu mengalir dalam setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sama-sama sembah Dia di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih hanya buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah. Haleluya. Terima kasih Bapa. Sembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jaman-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu.
Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah. Kami tinggikan Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan. Semua yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sembah Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, mungkin akhir-akhir ini kami ya Bapak, anak-anakmu sudah mulai malas untuk ketemu Tuhan. Kami tahu mungkin kami udah banyak yang tawar hati Tuhan. Tapi kami mau berdoa Tuhan, biarlah ya Bapak Kau curahkan roh-Mu atas setiap anak-anak-Mu ya Bapak. Biarlah kami bisa kembali menyala-nyala dalam roh-Mu Tuhan. Kau yang pakai setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Kau memberkati hamba-Mu yang nanti akan menyampaikan firman ya Bapak. Kiranya ya Tuhan apa yang disampaikan hari ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Holy Spirit rain down. Holy Spirit rain down. Rain down. Rain on us. Mari kita berkata-kata dalam bahasa roh. Hinaralama shikaralaba shikarabaralaba shandaralaba shikaralaba. Hinaralama shandaralaba shikaralaba yaralaba shikararararararalabalaba. Mari yang ada di rumah angkat tanganmu. Hinaralaba shikaralaba yaralaba shandaralaba yaralaba shikaralaba. Dimanapun engkau berada saat ini percayalah, kuasa Roh Kudus sedang bekerja secara dahsyat dan luar biasa, mencurahkan hujan pertobatan, hujan lawatan. Hina masyikara barabata sikara bayara laba shandara bayata sikara bayara laba 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 sikara laba. Kira masyikara laba yana masyikara laba yara laba. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Tuhan, terima kasih Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau sampai hari ini apapun media yang kami gunakan untuk kami dapat beribadah kepadamu, kami mau tetap bersyukur. Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang omnipresence. Dimanapun saat ini kami berada,
dimanapun tempat kami duduk dan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Di situ kami percaya Engkau Allah yang akan bekerja melawat setiap kami. Dan kami percaya tempat di mana kami duduk diam, itu adalah gunung kudus-Mu ya Tuhan. Bentuklah setiap kami buka hati kami pada sore malam hari ini. Kami mau dapetin sesuatu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang beracara buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya dan yang ada di rumah, dengan antusias kita sama-sama katakan, amin. Baik, shalom semuanya. Puji nama Tuhan, pemain keyboard boleh tetap iringin pujian ini. Mari teman-teman semua ambil tempat posisi yang paling nyaman buat kalian saat ini. Ya, hari ini sharing dan pesan firman Tuhan yang akan saya sampaikan itu nggak panjang, sebentar aja teman-teman. Karena selanjutnya habis ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah pencurahan Roh Kudus ya, ibadah pencurahan Roh Kudus di hari yang ke-9, which is besok kita sama-sama akan merayakan hari Pentakosta, yaitu di mana hari pencurahan Roh Kudus yang ke-10. Hari-hari ini teman-teman gak semakin mudah. Buktinya apa? Kita sama-sama kembali harus menyaksikan atau mengikuti ibadah secara online lagi, gak ibadah onsite lagi. Dan secara manusia memang sedih ya, cukup sedih karena tadinya kita udah happy banget bisa ketemu lagi, bisa ibadah bareng lagi. Tapi sekarang harus sama-sama ibadah di rumah lagi. Which is dimana kalau Tuhan kembali menempatkan kita di posisi dan situasi seperti ini teman-teman, percayalah ada maksud Tuhan yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, amin. Dan justru dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan gak butuh gedung yang besar, fasilitas yang mewah untuk kita bisa ketemu sama Tuhan. Tapi justru Tuhan mau lihat hati kita. Dan saat ini yang boleh kita saksikan justru Tuhan sedang menjamah hati orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Itu di mana? Di rumah-rumah teman-teman, di rumah-rumah kita ya. Tuhan ada di mana-mana. Itu bukti kebesaran Tuhan. Langsung kita masuk kepada pesan firman Tuhan pada hari ini. Judul temanya adalah Power of Holy Spirit. Kita masih tetap tema kita tentang Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus. Ya, langsung saja firman Tuhan di Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Di sini juga teman-teman kita yang melayani juga mengikuti ibadah ya secara onsite, mereka yang mengikuti ibadah onsite ini hanya teman-teman pelayanan saja teman-teman. Jadi mari yang ada di rumah kita juga sama-sama menghargai ibadah pada malam hari ini. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18, demikian firman Tuhan, aku bacain buat kita semua. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Wah, di ayat 18 ini menarik. Dikatakan di sini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepada kamu. Kata-kata akunya di situ pakai huruf besar, which is yang dimaksud dengan roh kebenaran di ayat 17 atau atau seorang penolong di ayat 16. Aku di sini itu artinya roh Allah itu sendiri. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus naik nih ya,
Dia nggak meninggalkan kita sendirian teman-teman. Di sini dikatakan Tuhan nggak tinggalin kita sebatang kara yatim piatu, no. Tapi dikatakan Tuhan memberikan penolong, seorang penolong, yaitu roh kebenaran. Dunia nggak kenal, dunia nggak terima. Tapi di sini dikatakan adalah aku datang kembali kepadamu. Yang dimana itu adalah roh Allah sendiri yang tinggal di mana? Di sini, di hati kita, di dalam diri kita. Firman Tuhan berkata tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Itulah tempat tinggal dari Roh Kudus dan kita manusia. Sebenarnya kitalah yang adalah gereja Tuhan itu sendiri. Tuhan gak butuh gedung. Tuhan butuh kita sadar bahwa kita inilah gereja Tuhan. Amin. Nah, di sini langsung kita masuk ke 3 poin yang paling penting. Apa kuasa Roh Kudus yang benar-benar harus kita aktifkan hari-hari ini? Dan Roh Kudus itu memampukan apa sih di dalam kuasa Roh Kudus? Apa sih yang Roh Kudus berikan di dalam hidup kita yang harus kita aktifkan hari-hari ini? Ya, yang pertama, Roh Kudus memberikan kita kuasa, the power to loving, atau untuk mengasihi. Kuasa untuk mengasihi. Mengasihi itu gak gampang. Tuhan Yesus datang ke dunia, ya. Roh Allah itu menjadi manusia yang dinamakan Yesus, itu datang ke dunia bukan untuk dilayani. Dia bukan datang dengan segala kemegahan dan kemewahan dia sebagai raja, sebagai pencipta langit dan bumi, no. Tapi justru dia datang untuk melayani. Melayani siapa? Melayani kita semua, melayani murid-muridnya. Nah, hari-hari ini di tengah keadaan yang udah semakin unstable, gak tahu mau ke arahnya mau gimana sih ini, mau semakin baik atau semakin buruk. Justru Roh Kudus hari-hari ini mengingatkan, ayo kita kembali harus sadar. Tujuan Tuhan Yesus hadir ke dunia menebus dosa kita semua. Tujuannya apa yang utama? Yaitu untuk membuktikan kasih-Nya yang begitu besar dan sempurna atas dunia ini. Atas seluruh umat manusia di dunia. Itu tujuan awal dia, tujuan yang paling utama dari Tuhan. Nah, hari-hari ini pertanyaannya balik ke kita. Kalau Tuhan sudah sebegitu besarnya membuktikan kasih-Nya buat kita semua, sudahkah kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan? Caranya gimana? Membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan senangi. Kalau kita sayang sama seseorang, kalian mungkin yang udah punya pacar atau yang sudah menikah, ya, atau kalian yang punya orang tua, kalian mau nyenengin orang tua, kalian mau nyenengin suami, mau nyenengin istri, mau nyenengin pacar kalian, pasti kita melakukan apa yang dia suka, bener kan? Karena kita mau dia tahu kalau kita nih sayang sama dia. Nah, begitu juga Tuhan, apa yang kita sudah lakukan buat Tuhan? Apakah justru kita malah melakukan yang nantangin dia, melakukan apa yang justru kebalikan dari apa yang dia minta? Tuhan suruh, ayo ampuni, kamu malah gak bisa Tuhan, pokoknya aku mau tetap benci. Tuhan suruh apa? Misalnya, ayo bayar perpuluhan, oh gak bisa Tuhan. Saya masih mau banyak, mau beli ini, mau beli itu, suka-suka saya dong, ini duit-duit saya. Hey, berkat itu semua dari Tuhan. Susah payah gak akan menambahi apapun, Amsal katakan. Nah teman-teman, kuasa untuk mengasihi. Ya, kita harus ingat, kalau kita dikasih karunia yang begitu besar, kasihnya yang begitu besar buat kita dan luar biasa, ya. Aku mau kasih tahu di sini, setiap kita, ya, setiap kita yang mungkin hebat, permainan musiknya, WL-nya hebat, pelayanannya hebat, bahkan dikatakan di firman Tuhan dibilang, engkau berkarunia, engkau bisa bernubuat, nyembuhin orang sekalipun. Tapi kalau kamu gak punya kasih, itu sia-sia di hadapan Tuhan.
Hari-hari ini pelayanan apa yang kita bawa? Apakah kita masih membawa kebencian, kemarahan? Apakah kita masih mikirin orang yang nyakitin kita terus-terusan? Sehingga pelayanan itu cuma sebagai topeng kita doang. Ke gereja cuma sebagai topeng kita doang. Hari-hari ini, ayo kita introspeksi, koreksi diri kita. Apakah kita sudah melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah sama kita? Orang-orang yang menyakiti hati kita, bahkan orang yang mungkin gak sependapat sama kita. Kita benci, kita merasa bahwa dia gak pernah support. Gue ngomong apa juga gak pernah didukung sama dia dan yang lain. Mari sama-sama kita belajar yuk. Untuk menghilangkan, untuk menaruh, melempar segala keegoisan kita. Ingat kita adalah selfless generation. Yang harusnya kita sadar kita gak boleh egois lagi. Gimana caranya kita untuk mengaktifkan kuasa kasih ini yang Roh Kudus berikan. Selain kita terus membina hubungan dengan Roh Kudus dengan doa, pujian, penyembahan. Kita harus mempraktekannya dengan gimana caranya. Ayo hari-hari ini. Berapa banyak dari kita yang sudah lama gak kontekan. Ya, kita merasa bahwa udah gak bisa lah. Sekarang kan udah online lagi. Hey, kalian punya handphone. Kalau dulu sebelum COVID, kalau lagi dengerin khotbah sambil lihat handphone, sekarang handphonemu berguna loh justru. Tanyakan kabar. Kalau temenmu yang udah lama gak ke gereja, udah lama gak kamu lihat, tanyain kabarnya. Kalau dia post story, tanyain apa kabar kamu. Pelan-pelan ajak dia untuk kembali kepada Tuhan. Pelan-pelan ajak dia untuk kembali ikut ibadah lagi. Ikut FC. Hari-hari ini coba tabur yang baik. Kalau lihat teman ada yang susah, jangan lu katain, syukurin lo. Lu sih gak mau ke gereja. Syukurin lu sih gak pernah tobat. Hati-hati. Ya. Justru hari-hari ini ayo kita praktekkan kasih. Firman Tuhan katakan di Galatia bilang apa? Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ayo terus berbuat baik. Gak ada ruginya. Lalu poin yang kedua. Apa yang Roh Kudus berikan? Kuasa apa? Kuasa untuk mengalahkan kedagingan kita. Diri kita ini ya terdiri dari 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Tapi yang seringkali manusia selalu istimewain. Itu adalah apa? Daging. Keinginan daging. Keinginan daging itu di Galatia itu aku gak sempat buka ayat firman Tuhannya. Tapi kalau kalian nanti bisa cari ayatnya. Itu kalian bisa tahu ya keinginan daging itu apa. Hawa nafsu. Ya kan? Keegoisan, kepentingan diri sendiri. Wah pokoknya aku. Pokoknya kepentinganku dulu nih yang harus diutamain. Hati-hati teman-teman ya. Setiap kita punya dark side of our life. Punya kelemahan, betul gak? Punya masa lalu. Nah waktu kita percaya kepada Yesus. Kita percaya dan memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dan mengaku bahwa dia adalah juru selamat kita satu-satunya. Bukan berarti langsung kayak sulap, tring kita udah langsung kayak malaikat. Tapi sebenarnya masih ada ruangan dari dosa lama kita. Itu yang sebenarnya masih melekat, yang pelan-pelan seharusnya harus kita kikis. Sampai lama-lama manusia lama itu kalah sama yang namanya manusia roh yang sudah baru ini, yang sudah diperbaharui. Caranya bagaimana kita mengikis itu semua? Ya itu tadi, caranya kita harus terus melakukan kebenaran. Kebenaran firman harus kita praktekkan teman-teman hari-hari ini. Mau sampai kapan kita hidup dalam dosa terus? Mau sampai kapan kita gak pernah tobat-tobat? Jangan jadi bebal. Tanda-tanda akhir zaman ini udah semakin clear. Ya, mungkin berapa banyak yang sudah pernah dengar khotbah tentang akhir zaman. Dikatakan sering kan peperangan Israel terutama hari-hari ini sedang terjadi. Gak ada sesuatu. Sekarang yang lagi viral apa sih? Yang lagi viral itu justru berita-berita yang serem-serem. Kalau dulu mungkin
Sebelum ada COVID berita-beritanya oke lah ya, nyenengin, ada sesuatu yang something new gitu ya. Tapi sekarang banyak kan berita-berita itu yang hits adalah berita-berita yang serem. Terus mau sampai kapan tunggu sampai kita tobat? Guys, aku mau bilang di sini kasih karunia Tuhan itu memang yang menyertai kita sampai saat ini. Tapi aku mau katakan ya, bahwa semua ini ada endingnya. Hidup kita ini ada endingnya. Gak terus-terus melulu seperti ini. Mau sampai kapan? Mau jatuh bangun di dosa yang sama terus-terusan tuh mau sampai kapan? Makanya saat ini ayo kikis dagingmu. Gak apa-apa lu menderita di dunia dengan lu tinggalin segala kenikmatan duniawi. Tapi lu bahagia dan dimuliakan di sorga nanti. Yang terakhir, poin yang ketiga. Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk menghasilkan buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Kebaikan, kesetiaan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Mari teman-teman semua. Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apa tanda Roh Kudus itu ada di dalam diri kita? Aku mau kasih tahu, tanda Roh Kudus ada di dalam diri kita itu bukan hanya dari kita bisa berbahasa roh. Kalau kita sudah bisa berkata-kata dalam bahasa roh terus yang belum bisa, apakah dia tidak ada Roh Kudus di dalam diri dia? No, bukan begitu cara kerjanya, bukan begitu konsepnya. Jangan merasa tolak ukur kerohanian kita itu lebih tinggi dari orang lain itu ketika kita bahasa rohnya udah luar biasa. Kosakatanya udah banyak. No. Bahasa roh itu hanya karunia, just a gift from God. Udah that's it, untuk membangun diri kita sendiri. Bukan berarti orang yang bisa berkata-kata dalam bahasa roh itu udah menjamin dia bakalan masuk surga, enggak jaminan. Tapi justru kalau kita hidup dalam roh, kita mengaktifkan kebenaran roh itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang Tuhan mau. Dan Roh Kudus mencurahkan kuasa untuk kita menghasilkan buah-buah roh. Caranya gimana? Ada sebuah ilustrasi kayak begini. Jadi di sebuah sekolah nih ya, contohnya di sekolah itu ada yang namanya mata pelajaran lab biologi gitu ya. Kimia. Lalu ada seorang guru kimia ini dia taruh minyaknya kotor. Minyaknya kotor di satu gelas seperti itu, minyaknya kotor, lalu guru ini nanya ke murid-muridnya, gimana caranya tanpa kalian sentuh ini gelas, itu minyak dari kotor bisa berubah menjadi minyak yang baru gitu ya, minyak yang bersih. Lalu ada satu muridnya yang pinter, tadinya mereka pada bingung kan, tapi ada satu muridnya yang pinter, dia bilang begini, dengan cara menggantinya menuanginya tanpa harus sentuh kan, jadi dituang dari atas, minyak yang bersih itu dituang sampai yang minyak yang kotor ini akhirnya meluap, akhirnya digantikan dengan minyak yang baru. Artinya apa teman-teman? Korelasinya, hubungannya, kita semua ini manusia yang banyak dosa, setuju gak? Banyak salah kita nih. Istilahnya kita tuh udah terkontaminasi sama dosa-dosa kita. Akhirnya dengan darah Yesus kita sudah disucikan, dimurnikan kembali. Ya kan? Tapi gimana cara kita mempertahankan itu? Apakah kita setelah disucikan kita sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, kita gak bisa buat dosa lagi? Ya bisa. Nah makanya kita ini seperti gelas ya, seperti wadah ya. Mungkin dosa kita numpuk udah hitam mungkin ya, udah hitam terus Tuhan pulihkan udah jadi putih. Sekarang kita masukin lagi tuh sama dosa, sama air yang tadinya udah putih bersih dimasukin lagi sama kotoran-kotoran. Caranya gimana? Ya nggak ada cara lain selain kita kembali sama yang empunya kehidupan ini, yaitu kepada Tuhan. Supaya air yang kotor yang ada di dalam diri kita, which is diri kita, hati kita sendiri ini, pikiran kita, itu disucikan, dimurnikan kembali. Makanya kita perlu apa? Kita perlu mengaktifkan buah-buah roh itu dalam diri kita.
Supaya apa yang kotor dalam diri kita, pencemaran, kedagingan, hawa nafsu, kebohongan, suka bohong, suka nipu, suka membual, dan yang lain-lain. Itu lama-lama bisa meluap dan akhirnya digantikan dengan hal-hal yang baru, yang murni di hadapan Tuhan. Amin. Jadi teman-teman, itu 3 poin yang mau aku bagikan hari ini ya. Yang pertama tadi, kita sudah diberikan kuasa untuk mengasihi. Mari mengampuni. Ayo belajar untuk sabar seorang terhadap yang lain. Yang kedua, kita diberikan kemampuan untuk kita bisa mengalahkan kedagingan kita. Ya, terus berbuat baik, jangan pernah capek buat baik, tolong orang. Lalu yang ketiga, yang terakhir, kita diberikan kemampuan untuk menghasilkan buah-buah roh. Amin. Mari semuanya yuk kita tutup mata kita. Kita tutup mata kita saat ini. Hiralaba shikaralaba. Semuanya yang ada di rumah saat ini, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Aku mau berdoa buat kita semua. Saat ini biarlah Roh Kudus bekerja buat setiap kita. Mendatangkan lawatan pemulihan buat setiap kita. Apapun keadaan, apapun yang sedang kamu alami hari-hari ini, teman-teman percayalah ada maksud Tuhan yang terbaik. Namun saat ini yang Tuhan mau kita harus lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau enggak sekarang, kapan lagi teman-teman? Kapan lagi kita baru mau benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, kapan lagi? Saat ini aku mau berdoa ya Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan. Aku berdoa ya Tuhan untuk setiap anak-anak Junior Church dan juga anak-anak yang Immanueli Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada sore malam hari ini ya Tuhan. Engkau Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Allah itu sendiri untuk menjadi penolong dan penghibur dalam kehidupan kami. Kami percaya roh yang ada pada kami ini Tuhan lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Sehingga kami percaya Tuhan tidak akan ada yang dapat menghalangi kami dari kasih-Mu. Kami mau Tuhan hari-hari ini Tuhan, Roh Kudus terus menuntun kami. Memberikan kami kepekaan terhadap suara-suara dari Roh Allah itu sendiri. Sehingga setiap kami mau berbuat hal-hal yang menyimpang dari jalan-jalan-Mu, kami diingatkan. Kami ditegur, bahkan mungkin Tuhan kami mau diajar Tuhan. Yang penting kami mau kembali kepada jalan-jalan-Mu yang benar Tuhan. Ya Tuhan Yesus, saat ini ajar kami untuk mau introspeksi diri, mengkoreksi diri kami sendiri. Dan biarlah nama-Mu yang dimuliakan, ditinggikan lewat kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu dapat menjadi orang-orang yang mengutamakan Engkau lebih dari apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kami percaya Engkau akan juga memulihkan kota kami tercinta, kota Batam ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kota Batam akan kembali zona hijau di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh-roh ketakutan, kekhawatiran kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau akan terus Tuhan membawa setiap anak-anak muda-Mu, umat-Mu Tuhan untuk terus percaya dan menaruh harap hanya kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap yang sudah melayani. Berkati ya Tuhan Yesus setiap Tuhan yang sudah memberikan hidup mereka, hati mereka untuk melayani sampai saat ini ya Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami, berkati para full timer, berkati setiap staf penggembalaan Tuhan yang ada di gereja kami ini. Dan saat ini Tuhan kami mau menerima berkat daripada-Mu. Mari anak-anak muda, kita mau angkat kedua tangan kita mau menerima berkat dari Allah Bapa yang di sorga. Saat ini teman-teman percayalah bahwa Roh Allah itu yang akan selalu menemani kita, menyertai kehidupan kita. Percayalah kita gak pernah ditinggal sendiri. Teruslah aktifkan kuasa yang sudah Roh Kudus berikan hari-hari ini. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita semua mulai malam hari ini, besok. Dan sampai Tuhan Yesus datang di kali yang kedua.
menjemput kita semua dan kita ditemukan, tetap bertahan dan setia sampai pada kesudahannya. Mari sama-sama yang sudah terima berkat Tuhan, sambut berkatnya dan sama-sama dengan antusias kita mau katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan berkati, sampai ketemu lagi di hari Sabtu depan, dan teman-teman tetap stay tune di channel yang Sri Manili dan channel Menhope, juga tetap stay tune untuk setiap info-info selanjutnya ya. Tuhan berkati, God bless.